Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rafika Rahmatia, NIM saya 2201010013 dari kelas SE 501, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis dan visualisasi data yang telah saya kerjakan. Baik, di sini ada 4 soal dari tugas ujian tengah semester mata kuliah ini. Soal pertama yaitu berdasarkan pemahaman Anda, apa yang Anda ketahui tentang data analitis dan bagaimana tren dari data analitis, khususnya yang ada di Indonesia. Baik. Data analisis itu adalah proses mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Proses ini di dalamnya mencakup pengumpulan data, pembersihan data, analisis data, dan dilakukan visualisasi data agar informasi yang dihasilkan itu lebih mudah dipahami. Nah, melalui data analitis ini, perusahaan dapat menemukan atau mengidentifikasi pola dan tren data dan tren dalam data, sehingga dari pola dan tren ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Tren data analitis yang ada di Indonesia saat ini tentunya terus berkembang dan diterapkan di berbagai bidang, seperti pada bidang teknologi, perbankan, dan e-commerce. Tentunya penerapan ini untuk memahami pelanggan dan untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi big data dan cloud computing juga semakin populer. Keduanya ini didukung oleh platform seperti AWS dan Google Cloud. Profesi seperti data analis dan data scientist juga semakin diminati seiring dengan banyaknya program pelatihan yang tersedia. Selain itu, terdapat juga regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini juga mendorong agar perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengolahan data. Kesadaran akan pentingnya literasi data juga terus meningkat, sehingga menjadikan data analitis ini sebagai bagian penting dari transformasi digital yang ada di Indonesia. Baik, itulah tren data analitis khususnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam data analitis terdapat 4 jenis utama, yaitu deskriptif analitis, diagnostik analitis, prediktif analitis, dan perspektif analitis. Apa yang Anda ketahui dari 4 jenis utama dari data analitis tersebut? Berikan sebuah contoh studi kasus yang berkesinambungan dari mulai deskriptif analitis sampai dengan perspektif analitis. Oke, deskriptif analitis itu menjelaskan apa yang sudah terjadi berdasarkan data historis. Jadi deskriptif analitis ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi berdasarkan data historis. Analisis ini memberikan gambaran tentang fakta-fakta tanpa menyelidiki penyebabnya. Contohnya misalnya ada sebuah e-commerce melakukan analisis data penjualan per bulan sehingga dapat mengetahui produk mana yang paling banyak terjual dalam periode tertentu. Jenis yang berikutnya adalah diagnostik analitis. Diagnostik analitis ini digunakan untuk mencari tahu penyebab dari suatu kejadian yang terjadi atau kejadian yang sudah teridentifikasi. Analisis ini menjawab pertanyaan mengapa itu terjadi, mengapa sesuatu itu terjadi. Contoh dari jenis data analitis ini adalah misalkan sebuah supermarket melihat bahwa salah satu penjualan produknya itu mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir. Nah, dengan diagnostik analitis, mereka melakukan menganalisis data terkait seperti misalnya jumlah pengunjung, lokasi rak produk, harga, dan persaingan dengan toko lain. Sehingga mereka menemukan bahwa ternyata penurunan penjualan produk ini disebabkan oleh promosi produk yang serupa yang ada di supermarket kompetitor. Dan penempatan raknya juga kurang strategis. Jenis yang berikutnya adalah prediktif analitis. Prediktif analitis ini berfungsi untuk memprediksi apa yang kemungkinan terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Contoh misalnya
perusahaan menggunakan data penjualan sebelumnya untuk memperkirakan produk mana yang akan laris di musim berikutnya. Atau ya, perusahaan memprediksi produk terlaris musim berikutnya berdasarkan data penjualan sebelumnya. Berikutnya adalah preskriptif ya. Perspektif analitis. Perspektif analitis ini memberikan rekomendasi tindakan terbaik untuk solusi dari masalah yang ada. Contohnya misalnya perusahaan meningkatkan stok dan promosi untuk produk yang diprediksi laris. Atau misalnya setelah mengetahui produk A akan laris, maka perusahaan memutuskan untuk meningkatkan stok dan menambahkan promosi dari produk A tadi agar penjualannya lebih maksimal. Contoh studi kasus yang berkesinambungan mulai dari uh, jenis deskriptif analitis sampai perspektif analitis. Di sini saya mengambil contoh pada transportasi online, itu Gojek, Grab, atau Maxim. Pada tahap deskriptif analitis atau pada jenis deskriptif analitis, perusahaan menganalisis data perjalanan dan menemukan bahwa ternyata permintaan tertinggi itu terjadi di area perkantoran pada waktu pagi dan pada waktu sore hari pada hari kerja. Nah, sedangkan di malam hari itu meningkatnya di pusat perbelanjaan dan restoran. Kemudian dilakukan diagnostik analisis, ternyata ditemukan bahwa waktu tunggu itu meningkat saat jam sibuk karena kurangnya driver yang aktif di area perkantoran. Sementara lonjakan permintaan di malam hari itu disebabkan oleh promo restoran. Selanjutnya dilakukan predictive analysis. Nah, berdasarkan data historis diprediksikan permintaan itu akan melonjak di pusat kota pada malam tahun baru dan di area wisata selama libur panjang. Sementara untuk permintaan di area perumahan itu akan menurun. Nah, dari prediktif yang dilakukan, kemudian dilakukan prescriptive analysis, yaitu perusahaan memberikan insentif kepada driver untuk aktif di area dengan permintaan yang tinggi dan menyediakan promosi khusus untuk pengguna layanan antar makanan selama malam tahun baru. Nah, dari contoh kasus ini, perusahaan transportasi online memanfaatkan analitis ini untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, juga meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan kepuasan dari pelanggan, terutama di masa puncak seperti di hari libur di akhir tahun. Baik, soal berikutnya adalah soal ketiga. Seperti yang sudah diketahui, data analis itu adalah posisi dari pekerjaan dalam bidang data analitis, tetapi apa sebenarnya yang dilakukan data analis dalam keseharian aktivitas dalam bidang kerjanya? Skill atau kompetensi seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana prospek posisi atau pekerjaan ini menurut Anda dalam waktu 5 tahun ke depan? Baik. Peran dan tugas data analis itu tentunya yang pertama mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Kemudian data analis ini juga mencari pola dalam data, kemudian membuat laporan dan menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi, baik itu diagram maupun dalam bentuk grafik yang mudah untuk dipahami. Selain itu, data analis ini juga bisa bekerja sama dengan tim untuk memahami kebutuhan bisnis dan memberikan rekomendasi berbasis data. Adapun keterampilan yang diperlukan untuk seseorang menjadi data analis adalah yang pertama kemampuan statistis. Jadi seorang data analis itu harus mampu dalam menganalisis data dengan metode statistik yang tepat. Kemudian yang kedua adalah penguasaan alat dan software seperti Excel, SQL, Python, atau R untuk mengolah dan menganalisis data. Kemampuan berikut yang harus dimiliki oleh data analis adalah kemampuan visualisasi data, kemampuan untuk menyajikan hasil analisis data dalam bentuk yang mudah dipahami. Nah, untuk memvisualisasi data analis bisa menggunakan alat seperti Tableau atau Power BI. Kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan hasil analisis dengan jelas kepada orang yang tidak memiliki latar belakang teknis. Jadi, seorang data analis itu juga harus mampu menjelaskan hasil analisis data yang dia lakukan.
Keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan atau kemampuan dalam melakukan pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk menemukan solusi berbasis data untuk masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Prospek pekerjaan data analis 5 tahun ke depan menurut saya adalah untuk data analis itu kebutuhan permintaannya akan meningkat. Kebutuhan data analis itu semakin besar seiring dengan meningkatnya volume data. Jadi seiring dengan bertambahnya volume data, maka permintaan untuk eh, kebutuhan permintaan untuk data analis ini semakin meningkat juga. Karena sektor yang menggunakan data analis ini bukan hanya satu sektor, banyak sektor, baik itu di bidang teknologi, e-commerce, perbankan, dan kesehatan, itu semuanya butuh data analis. Jadi, untuk kedepannya data analis ini sangat dibutuhkan, karena mereka mampu melakukan pengolahan data, dan sektor-sektor ini membutuhkan para data analis untuk membantu mereka dalam uh, menganalisis data, membuat laporan, dan membantu dalam mendukung pengambilan keputusan. Peluang teknologi baru, jadi kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan machine learning ini juga membuka peluang bagi data analis untuk mengembangkan keterampilan para data analis. Nah, dengan demikian profesi ini menurut saya diprediksikan akan tetap relevan dan terus berkembang ke depannya dan akan dibutuhkan peluang peluang kerjanya lebih tinggi. Banyak banyak sektor yang membutuhkan data analis. Soal yang berikutnya adalah soal terakhir nomor 4. Data analis, data analitis, dan business intelligence itu adalah dua istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Bagaimana Anda menjelaskan statement tersebut? Berikan contoh studi kasus keterkaitan antara data analitis dan business intelligence atau BI pada sebuah proses bisnis di industri. Oke, data analitis dan business intelligence ini memang saling berkaitan, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Untuk business intelligence sendiri, ini dia lebih fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data untuk memberikan laporan atau dashboard yang membantu pengguna untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi dalam bisnis, serta untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Sedangkan untuk data analis sendiri, dia lebih mendalam lagi. Dia melibatkan analisis data yang dalam ya. Dia mencari pola, memahami penyebab masalah, memprediksi, dan kemudian merekomendasikan atau memberikan solusi atas masalah yang ada. Ini data analisis ini dia membantu menjawab mengapa itu terjadi atau apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi perbedaan utama antara keduanya itu adalah BI itu membantu bisnis menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi. Sedangkan data analitis itu dia lebih jauh lagi. Dia membantu untuk menjawab mengapa itu terjadi atau apa yang akan terjadi di masa depan. Contoh studi kasus antara data analitis dan business intelligence ini, saya mengambil kembali contoh studi kasus pada transportasi online, itu pada Gojek, Grab, dan Maxim. Untuk business intelligence, Gojek, Grab, atau Maxim menggunakan BI ini untuk membantu memantau data harian seperti apa ya? Seperti jumlah perjalanan, pendapatan per driver itu berapa, dan area dengan permintaan tinggi itu di mana. Nah, dashboard BI itu menunjukkan pola perjalanan seperti lonjakan permintaan di jam sibuk atau di lokasi tertentu. Nah, sedangkan data analitis ini, tim data analis ini akan menganalisis data lebih dalam lagi. Mereka mencari tahu mengapa permintaan tinggi itu di area tersebut, atau mengapa ada ketidakseimbangan antara jumlah driver dan pesanan. Misalnya mereka menemukan bahwa ternyata keterlambatan pengiriman barang tersebut itu disebabkan oleh sedikitnya jumlah driver di daerah tersebut. Jadi keterkaitan keduanya adalah BI memberi gambaran umum tentang apa yang terjadi, misalnya
lonjakan permintaan atau ketidakseimbangan driver, sedangkan data analitis ini menjawab mengapa hal tersebut terjadi. Dan tidak hanya itu, data analisis ini juga memberikan solusi berbasis data. Misalnya seperti memberi intensi pada driver di area tertentu untuk mengurangi waktu tunggu. Baik, demikian jawaban UTS, ujian tengah semester dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.